Prolog, seorang anak dari bangsa yang menanti. Pada suatu hari yang berkilau di Ayutthaya, di tengah kerajaan megah yang dilintasi oleh sungai-sungai suci dan dikelilingi hutan yang menyimpan kisah purba, lahirlah seorang anak laki-laki dari garis darah bangsawan. Tahun itu adalah 1626, saat kerajaan Siam berdiri dalam kemegahan namun juga menghadapi pergolakan. Dari dalam dan luar, anak itu diberi nama Narai. Sejak kecil, tatapannya mengandung kebijaksanaan yang menakutkan bagi para pendeta istana. Bibirnya jarang tertawa, tetapi matanya menyimpan api rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia gemar duduk diam di bawah beringin, menyimak kisah dari para pendeta, terus tentang kerajaan Joh, tentang Belanda yang datang dengan kapal besar, tentang Prancis yang penuh siasat, tentang orang Inggris yang membawa peta dunia, dan bahkan tentang Mogul di India. Ayahandanya, Raja Prasatong, menyadari potensi putranya. Maka Narai dikirim belajar pada para guru terbaik, pendeta Buddha, ahli bahasa Sanskerta dan Pali, ahli strategi perang, dan bahkan beberapa pelaut asing yang berani mengajarkan ilmu navigasi dan politik luar negeri. Bab 1, Jalan Menuju Takhta. Ketika ayahandanya wafat, kekuasaan tidak serta-merta jatuh ke tangan Narai. Intrik istana menggulung seperti badai di musim hujan. Banyak kerabat mengincar takhta. Perjuangan selama bertahun-tahun terjadi dalam bayang-bayang dan di ruang-ruang gelap istana. Namun Narai bukan hanya anak raja. Ia seorang ahli bicara, pemikir, dan yang paling penting, ia tahu kapan harus menunggu. Saat waktu berpihak padanya, dan istana terbakar oleh konflik internal, Narai maju dengan dukungan pasukan yang setia dan para cendekiawan yang percaya padanya. Maka pada tahun 1656, ia diangkat sebagai Raja Siam, Raja Narai yang agung. Bab 2, Sang Diplomat Dunia. Sejak awal pemerintahannya, Narai tidak seperti penguasa lain. Ia tidak hanya memerintah dari singgasana, melainkan juga dari meja diplomasi. Ia paham bahwa dunia telah berubah. Bangsa-bangsa asing mulai datang ke Asia bukan hanya untuk berdagang, tetapi untuk menguasai. Maka satu demi satu ia undang para duta besar. Ia membuka pelabuhan Ayutthaya untuk Inggris, Belanda, Portugis, dan Prancis. Namun yang paling mencolok adalah kedekatannya dengan Prancis. Narai menjalin persahabatan erat dengan Raja Louis XIV, Sang Raja Matahari. Ia mengirim duta besar Siam ke Versailles, dan sebaliknya, menerima utusan Prancis bernama Chevalier de Chaumont dan Simon de la Loubère. Dengan langkah-langkah ini, Narai menjadikan Siam sebagai kekuatan diplomatik utama di Asia Tenggara. Ia menolak dominasi satu bangsa, Eropa atas kerajaannya, dan malah memainkan mereka satu sama lain, memanfaatkan ketegangan mereka demi keuntungan Siam. Ia mengangkat seorang penasihat asing, Konstantin Falcon, orang Yunani yang fasih dalam bahasa dan urusan internasional. Di bawah pengaruh Falcon, Istana Siam menjadi pusat diplomasi internasional. Peta dunia tergantung di dinding-dinding istana. Surat dari Eropa dan Persia dibacakan setiap minggu. Raja Narai dengan tenang memilih jalur diplomasi sebagai pedangnya. Bab 3, Kegemilangan di dalam negeri. Namun kekuasaannya tidak hanya terbatas pada diplomasi. Narai juga membangun banyak istana, seperti istana musim panas di Lopburi yang menjadi pusat pemerintahan kedua. Ia mendorong ilmu pengetahuan, memperbaiki sistem pajak, memperluas birokrasi, dan memperkuat angkatan laut. Jalan-jalan dibuka, pelabuhan diperluas, dan kota-kota berkembang di bawah visinya yang terang. Ia juga menunjukkan toleransi luar biasa. Dalam kerajaannya hidup berdampingan umat Buddha, Muslim, Kristen, dan Hindu. Ia membolehkan para misionaris membangun gereja, dan masjid tetap berdiri di bawah perlindungannya. Ia yakin bahwa kekuatan suatu bangsa bukan dalam penyamaan, tetapi dalam kemampuan menerima perbedaan. Bab 4, Hujan intrik di senja hari. Namun dalam dunia kekuasaan, bahkan bintang yang paling cemerlang pun tak bisa menghindari badai. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, faksi-faksi anti-asing tumbuh. Banyak bangsawan resah melihat pengaruh Falcon dan orang Eropa di istana. Mereka khawatir bahwa Siam telah dijajah secara halus. Raja Narai, yang mulai sakit-sakitan, tetap mencoba menjaga keseimbangan. Namun tubuhnya tidak lagi sekuat semangatnya. Pada tahun-tahun itu ia jatuh sakit berat. Ketika kabar kesehatannya menyebar, para lawan politik mulai bergerak. Dalam kekosongan kekuasaan, muncul tokoh bernama Petracha, salah satu jenderalnya yang akhirnya memimpin kudeta, menyingkirkan Falcon dan menghapus pengaruh asing. Ketika Raja Narai sedang sakit keras, istana berguncang oleh pertumpahan darah yang tak bisa ia cegah. Epilog, matahari terbenam di langit Siam. Pada tahun 1688, Raja Narai menghembuskan napas terakhirnya di istana Lopburi, jauh dari kemegahan Ayutthaya. Dunia telah berubah karena dirinya, dan dunia akan terus berubah setelahnya. Ia tidak mati sebagai pemenang dalam setiap hal, namun sejarah
Mengenangnya bukan karena kekuasaan mutlak, melainkan karena kejeniusannya dalam membawa Siam ke panggung dunia. Ia adalah raja yang menyambut duta besar dari barat dengan tangan terbuka, yang melihat kekuatan dalam negosiasi, dan yang memerintah dengan pikiran seterang cahaya matahari Lopburi. Dalam sejarah, Narai adalah simbol bahwa kebesaran bukan selalu diukur dari medan perang, tetapi dari meja diplomasi, pena, dan kata-kata yang menyeberangi lautan. Catatan pencapaian Raja Narai dalam hidupnya: membangun hubungan diplomatik dengan Prancis, Belanda, Inggris, Persia, dan lainnya. Mengirim dan menerima duta besar internasional ke dan dari Eropa. Mengangkat Konstantin Faulkon sebagai penasihat luar negeri. Membangun istana musim panas di Lopburi sebagai pusat kekuasaan kedua. Meningkatkan sistem birokrasi dan perdagangan luar negeri. Meningkatkan toleransi agama dan kebebasan beribadah. Mempopulerkan penggunaan kalender dan peta modern di lingkungan istana. Membentuk angkatan laut dan sistem pertahanan maritim yang kuat. Membawa Ayutthaya ke puncak kejayaannya sebagai pusat diplomasi di Asia Tenggara. Bab 5 Bayangan Konstantin Faulkon. Konstantin Faulkon bukan pria sembarangan. Ia datang ke Siam sebagai penerjemah biasa untuk perusahaan Hindia Timur Inggris. Namun dalam keheningan diplomasi yang rumit, ia menjelma menjadi tangan kanan Raja Narai. Namanya, yang terdengar asing di tanah Siam, akhirnya menggema dari lorong istana hingga ke pasar-pasar Ayutthaya. Narai, yang selalu mengukur orang dari kecerdasannya, menemukan dalam diri Faulkon seseorang yang tak hanya fasih dalam banyak bahasa, tetapi juga fasih dalam membaca jiwa manusia dan maksud-maksud kerajaan Eropa. Dengan kecerdikannya, Faulkon membangun jaringan perdagangan yang menguntungkan istana. Ia mereformasi pelabuhan, menegosiasikan perjanjian dagang, dan bahkan merancang sistem perbankan yang lebih tertata. Di bawah arahannya, kapal-kapal Prancis membawa senjata dan teknologi, sementara kapal Siam mengangkut rempah-rempah dan kayu jati ke Laut Merah dan Teluk Persia. Namun di balik keberhasilan itu, dengki dan bisik-bisik mulai beredar. Banyak bangsawan yang melihat Faulkon sebagai ancaman, orang asing yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan beberapa biksu pun mulai berbisik bahwa pengaruh Faulkon akan mengubah Siam menjadi tanah Kristen. Padahal Narai tidak pernah melepaskan ajaran Buddha sebagai dasar kerajaannya. Faulkon sendiri, yang tak buta terhadap situasi, mulai meningkatkan pengamanan pribadinya. Tapi satu hal yang ia tidak duga, Raja Narai mulai sakit. Bab 6. Angin kudeta dari dalam. Vetraca, seorang jenderal yang lama mengabdi pada kerajaan, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Ia adalah pria dalam bayang-bayang, pendiam, namun tak pernah lengah. Dalam dirinya, menyala keyakinan bahwa Siam harus dipimpin oleh darah asli, bukan oleh bayang-bayang orang asing yang menyelinap di balik keputusan kerajaan. Ketika Narai sakit keras pada awal tahun 1688 dan tidak mampu lagi memimpin Vetraca bergerak, dengan restu diam-diam dari banyak bangsawan dan biksu, ia mengamankan istana Lopburi. Ia menahan Faulkon, memutus hubungan diplomatik dengan Prancis, dan menyusun peralihan kekuasaan yang cepat dan kejam. Raja Narai, di ranjang kematiannya, mendengar kabar itu dengan napas terengah. Ia tahu bahwa ini bukan hanya akhir hidupnya, tapi juga akhir dari dunia yang ia bangun. Mata tuanya menatap ke langit-langit istana, memikirkan Prancis yang jauh, surat dari Raja Louis Nier-Bersam yang mungkin masih belum dibalas, dan istana Lopburi yang kini bukan lagi tempat kekuasaan, melainkan tempat peralihan takdir. Bab 7. Akhir dan warisan. Pada malam yang tenang di bulan Juli tahun 1688, Raja Narai meninggal dunia. Tidak ada bunyi lonceng dari istana Prancis. Tidak ada kapal Belanda yang berlayar demi kabar duka. Ia wafat dalam keheningan, sementara dunia yang pernah ia buka pelan-pelan menutup kembali. Faulkon dijatuhi hukuman mati oleh Vetraca. Para misionaris diusir dan kapal Prancis terakhir meninggalkan Siam dalam senyap, membawa kenangan akan seorang raja yang pernah mencoba menjembatani dunia. Namun jejak Narai tidak bisa dihapus begitu saja. Dalam istana Lopburi, dinding-dinding masih dihiasi dengan ukiran dari Persia dan Prancis. Di pelabuhan, bekas dermaga kapal Eropa masih terlihat. Di perpustakaan kerajaan, masih tersimpan surat menyurat antara dua raja yang tak pernah bertemu muka. Epilog, Sang Raja dalam Sejarah. Raja Narai dikenal dalam sejarah Thailand bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai pramukata mereka, pemimpin yang melihat jauh melampaui zamannya. Ia mengerti bahwa untuk menjaga kemerdekaan, kadang seorang raja harus membuka pintu bukan menutupnya. Meskipun warisannya dilenyapkan oleh reaksi keras para penerusnya, benih dari kejayaannya tetap tumbuh. Rakyat mengenangnya sebagai raja yang adil, bijak, dan pemberani. Diplomasi yang ia bangun menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan tak selalu datang dari pedang, tapi dari penah dari kepercayaan dan dari keberanian untuk bermimpi bahwa bangsa kecil
pun bisa berdiri di panggung besar dunia. Kini di Thailand modern, namanya diabadikan dalam kota Lopburi, dalam literatur diplomasi, dan dalam ingatan rakyat sebagai Narai Maharat Narai yang agung. Dalam diplomasi, kadang kata-kata lebih tajam dari tombak. Maka aku pilih dot pena sebelum aku hunus pedang. Bangsa yang besar bukan yang memiliki tembok tinggi, tetapi yang memiliki pikiran luas dan hati yang bersedia mendengar. Aku tidak takut pada kapal perang, tapi aku takut bila rakyatku tertinggal, terkungkung oleh tembok ketidaktahuan. Mereka yang menutup gerbang kepada dunia tak hanya menolak pedagang, tapi juga menolak pengetahuan yang datang bersamanya. Negeri ini bukan milikku semata, melainkan milik anak-anaknya yang belum lahir. Maka, biarlah tiap keputusanku menyeberangi samudra demi mereka, bukan demi diriku. Satu sahabat yang jujur dari negeri, jauh lebih berharga daripada 1000 pujian palsu dari dalam negeri.